Halo, perkenalkan nama saya Elsa Cahyana Teva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini, saya akan menampilkan sebuah video parodi sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik untuk pertemuan yang ke-12. Baik, dalam video ini akan mencakup garis besar dari buku yang sudah saya review yang berjudul Ideologi dalam Dunia Politik. Jadi di sini akan mencakup lebih khususnya tentang ideologi dalam politik ekonomi. Jadi selamat menyaksikan. Semua nih, itu kerja son betul Masuk kerja apa? Nah masuk kerja begini nih. Aduh ini daun-daun semati nih. Masuk tanam bapak ini nih. Basang dua merah kecil loh. Basang udah beri dong bos ada pengumuman nih. Basang udah beri sini loh. Sana beri ya. Begini kalau basang dua pekerja nih son baik. Ini tanam-tanaman dong sama sumati. Jadi son ada alasan nih untuk kasih kerja basang dua. Jadi mulai besok 02 pas kerja le karena ini tanaman-tanaman dong nanti ada mesin yang kerja, ada mesin yang kasih siram otomatis. Jadi bosong tenaga nih sebentar dulu. Jadi mulai sekarang bosong kemas bosong bareng-bareng terus besok pas datang kerja le. Habis kita mau kerja di mana? Aduh besok mau tahu jadi sekarang pas kerja. Oh nih, waktu ada robot-robot nah yang kerja. Oh nih. Kerja di mana sini? Misalnya nih, apply COVID begini katong dapat kerja susah nah. Ada susah. Lo harus pakai robot tuh, alat apa yang dong canggih dong semua sampai butuh manusia kerja ini. Terus corona lah ini, belum cari kerja susah. Itu anak dong semua sekarang suka cat dong. Dong kerja son betul masa dong siram ini tanaman dong bisa mati begini hama bisa makan yang tanaman dong nih. Sekarang beta mesti cari alat-alat bagus, mesin-mesin bagus dari luar negeri, terus beratang kok biarin alat dong siram ini tepat waktu. Sekarang kan canggih, buat apa pakai tenaga manusia kok siram-siram ini? Kan mesin dong bisa, robot dong juga sekarang bisa. Jadi biar korong siram tanaman. Aduh, ini nanti orang beli masa deh model begini nih. Aduh, cepat kok itu robot dong datang dari luar negeri datang, Duh, pulang dong. Ideologi dalam politik dunia. Pendahuluan ideologi di dunia politik. Dimulai dengan krisis yang parah tahun 2020-an, kemungkinan besar akan bergejolak termasuk ideologi politik. Namun, sistemik hebat pergolakan dalam dunia politik sering kali tampaknya disertai secara paradoks oleh pengumuman dari akhir ideologi. Misalnya, pada ketinggian krisis virus corona pada tahun 2020, Menteri Urusan Ekonomi Jerman Peter Altmaier menyatakan bahwa ideologi dengan tegas menempati tempat kedua. Pada awal 1955, di awal Perang Dingin dan diplomatas
dalam politik dunia, buku Raymond Aron sudah meramalkan akhir dari zaman ideologis. 5 tahun kemudian Daniel Bell menerbitkan The End of Ideology yang tidak kalah terkenalnya. Dengan pecahnya Perang Dingin, France pergi sejauh ini untuk menanami ini sebagai akhir sejarah. Dengan liberalisme telah menunjukkan keunggulan dan akhirnya memenangkan persaingan ideologis. Tidak ada lawan baru yang masuk pemandangan betapapun jauhnya. 1 tahun kemudian menjadi filsuf postmodern, Gianni Fatimo menyamakan akhir yang seharusnya dari modernitas dengan akhir ideologi. Bagaimanapun, momok ideologi tidak begitu mudah untuk ditakuti. Cepat penyebaran berbagai bentuk fundamentalisme agama selama 20 tahun terakhir dan setidaknya sampai saat ini kemenangan neoliberalisme yang hampir tidak terhentikan bersaksi untuk bentuk ini. Bagaimanapun, tesis tentang akhir ideologi bisa hanya muncul jika kita menganggap ideologi sebagai dalil dalam sains yang tergantung pada radiasi pemisahan, analisis ilmiah, dan sistem nilai dalam sosial dan kemanusiaan sains. Desaintifikasi dari dunia berarti kemenangan atas ideologi. Pemandangan seperti itu pasti disandangnya cukup mirip dengan asal mula konsep ideologi. Sesuai dengan semangat pencerah di abad ke-18, Anthony Louis Claude Dethoude memahami ideologi dalam esainya sebagai jenis ilmu alam dan sistem banyak ide. Ideologi seperti yang dimaksudkan semula adalah sarana untuk menganalisis sistem nilai metik dan irasional dan analik regime. Untuk dilihat mereka sepenuhnya dan pada saat yang sama sebagai bentuk awal dari manipulasi psikologi untuk membangun kembali dasar rasional bagi masyarakat dan menegakkannya terutama melalui pendidikan dan mengajar. Pada awal pra-ideologis diposisikan sebagai ilmuwan yang mempelajari dasar-dasar ide tanpa bantuan dari metafisika, dengan demikian mampu menciptakan fondasi seluruh masyarakat. Neopolitik kritik yang terlambat tetapi menghancurkan proyek ini, yang menganggapnya terlalu berbahaya untuk otoritarisme yang dia praktikkan, menyebabkan pergeseran dan akhirnya penggunaan baru istilah yang hampir berlawanan dari definisi rasionalisme ilmiah. Dieter Pahle dalam volume ini dengan menggunakan contoh pelembagaan neoliberalisme lintas batas, dia berpendapat sebanyak itu kebingungan yang terus berlanjut tentang neoliberalisme berasal dari kurangnya perhatian pecahnya kaum liberal sayap kanan dengan tumbuhnya demokrasi dan liberal sosial orientasi awal ke-20 bersamaan dengan pecahnya neoliberal dengan menunggu dan melihat posisi para ekonom yang secara tradisional dipegang dalam pembuat kebijakan ekonomi. Halo teman-teman, bagaimana video yang sudah saya tampilkan tadi? Apakah teman-teman bisa mengerti dengan video dan juga penjelasan yang sudah saya berikan? Video yang tadi, parodi yang sudah saya berikan itu secara garis besarnya membahas mengenai ideologi politik
di bidang ekonomi. Jadi bagaimana elit-elit politik membuat keputusan bahwa sekarang tenaga manusia itu sudah tidak dibutuhkan lagi dan bisa digantikan oleh tenaga mesin dan juga robot yang canggih. Maka dari itu banyak pekerja yang di PHK dan digantikan oleh robot-robot dan alat-alat canggih. Jadi saya harap dengan video yang sudah saya berikan teman-teman bisa mengerti dan juga bisa memahami makna dari parodi tersebut. Demikian dan terima kasih.